Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaqi wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara. Dan mereka berkata, jadilah kalian Yahudi atau Nasrani. Di sini yang berkata siapa? Qailul awal Yahudul Madinah. Yang berkata pertama, yang mengatakan kunu hudan, itu adalah orang Yahudi Madinah. Jadi orang Yahudi mengatakan kunu hudan, jadilah kalian Yahudi. Watsani Nasara Najron. Yang kedua ini Nasrani Najron. Artinya orang Nasrani mengatakan kunu Nasoro, jadilah kalian Nasrani. Jadi bukan kedua golongan ini mengatakan kunu hudan au nasoro, bukan. Tapi yang Yahudi mengajak untuk ikut Yahudi, yang Nasrani mengajak untuk ikut Nasrani. Ya. Kunu hudan au nasoro tahtadu, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Artinya kata mereka, kalau kalian ingin mendapatkan hidayah atau petunjuk jalan yang benar, kata orang Yahudi ikuti agama Yahudi, kata orang Nasrani ikuti agama Nasrani. Maka kata Allah, qul bal millata Ibrahim hanifa. Katakan Muhammad, katakan kepada mereka, bal millata Ibrahim. Sebaliknya, nattabi'u millata Ibrahim. Balik, kami akan mengikuti agama Ibrahim. Hanifan, yang lurus. Agama Nabi Ibrahim yang lurus, yaitu apa? Ma'ilan anil adyani kulliha ila dinil qayyim. Condong atau menjauh dari agama-agama yang lain, dari Nasrani, dan Yahudi, ila dinil qayyim, yaitu kepada agama yang lurus. Tidak, saya tidak ikut Nasrani, tidak ikut Yahudi, tapi saya mengikuti millah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang yang musyrik, tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Nasrani ini apa ya? Ya Kristen, baik Katolik ataupun Protestan, itu adalah Nasrani. Wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Katakan, qulu ini fi'il amar jamak, yang disuruh berkata ini siapa? Wal khitab lil mu'minin. Khitab yang disuruh bicara, yang disuruh untuk berkata ini adalah orang mukmin. Qulu, katakanlah oleh kalian, hai orang-orang mukmin, amanna billah, kami iman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kitab yang diturunkan kepada kami, yaitu apa?
Al-Qur'an, wa ma unzila ila Ibrahim, dan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu apa? As-suhuful asyri, yaitu as-suhuf, lembaran-lembaran yang 10. Nabi Ibrahim itu mendapatkan suhuf dari Allah, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Ibrahim ini mendapatkan suhuf. Kita beriman kepada suhuf Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, dan juga yang diturunkan kepada Ismail, Ishak dan Yakub, wal asbab, dan keturunan-keturunannya. Auladihi, yaitu keturunan Nabi Yakub. Ya. Menurut Imam Syekh Nawawi, yaitu kenapa di sini wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab, ini as-suhuf innama unzilat ala Ibrahim. Suhuf itu sebenarnya hanya diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Tapi di sini disebutkan wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Ismail itu kenapa? Karena mereka itu mengikuti suhuf Ibrahim. Jadi Nabi Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya sebelum Nabi Musa itu mengikuti suhuf Ibrahim. Sebagaimana kita mengikuti kitab Al-Qur'an. Yang dituruni Al-Qur'an, yang diberi Al-Qur'an itu kan Nabi Muhammad. Kita pengikutnya mengikuti Al-Qur'an. Nah, begitu juga nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu mengikuti suhuf Ibrahim. Itu. Wal asbab, dan juga keturunan-keturunannya. Turunan anak-anaknya Nabi Yakub. Anaknya Nabi Yakub itu ada 12 ya. Yusuf, Benyamin, Ruwaibel, Yahuda, Syamun, Lawi, dan sebagainya. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa. Kita juga beriman kepada kitab yang diberikan kepada Nabi Musa, yaitu apa? Taurat. Wa Isa, yang diberikan kepada Nabi Isa, yaitu kitab Injil. Wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim, dan kitab yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang diberikan dari Tuhan mereka. Minal kutub wal ayat. Ini yang menjadi hal utama perbedaan kita dengan Yahudi dan Nasrani di sini. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari mereka, dari para nabi itu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua tunduk kepada Allah. Nah, perbedaannya di sini, orang Yahudi ini mereka bertuhan kepada Allah. Mereka percaya pada nabi. Mereka percaya pada kitab. Nasrani juga begitu. Cuman orang Yahudi hanya percaya pada kitab Taurat saja. Mereka mendustakan kitab yang lain. Mendustakan, tidak mengakui Nabi Isa, tidak mengakui Injil, tidak mengakui Nabi Muhammad, tidak mengakui Al-Qur'an. Ya. Nasrani juga begitu. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Nasrani tidak mengakui Nabi Musa, tidak mengakui orang Yahudi, tidak mengakui kitab Taurat, tidak mengakui Al-Qur'an, tidak mengakui Nabi Muhammad. Ya, itu. Sedangkan orang Islam bagaimana? La nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan antara mereka. Kami mempercayai semuanya. Kami percaya pada bahwa Allah mengutus Nabi Ibrahim, mengutus Nabi Musa, mengutus Nabi Isa, dan semua nabi yang lain. Kami percaya semua. Kita juga percaya bahwa Allah menurunkan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, juga memberikan suhuf kepada
nabi-nabi yang lain. Kita percaya itu. Ini perbedaannya di situ. Jadi orang yang mengaku bertuhan kepada Allah tapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, tidak mengakui Al-Quran sebagai kitab, maka dia tidak dikatakan Islam, tidak dikatakan Muslim. Maka dilanjutkan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi, jika mereka beriman sama dengan yang kamu imani. Mereka ini siapa? Kalau orang Yahudi dan orang Nasrani, orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani beriman sama dengan iman kalian, artinya juga mengimani kitab-kitab. Orang Yahudi mengimani kitab-kitab selain Taurat dan juga mengimani kitab Al-Quran. Orang Yahudi mau mempercayai Nabi Isa dan juga mau mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi. Atau orang Nasrani, orang Kristen mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi, mengakui bahwa Al-Quran adalah kitabullah. Kalau mereka sama dengan kalian, faqadih tahu, maka mereka mendapatkan petunjuk juga. Artinya sama dengan kalian, termasuk orang Islam. Kalau mereka ini walaupun asalnya Yahudi, walaupun asalnya Nasrani, tapi pas percaya dengan Nabi Muhammad sebagai nabi, percaya dengan kitab Al-Quran dan mengikuti ajaran Al-Quran, wes jadi Islam. Perbedaannya di situ. Dan orang Nasrani, yang paling fatal dalam Nasrani itu mengimani atau mempercayai bahwa Yesus atau Nabi Isa sebagai anak Allah, bahkan sebagai Tuhan. Orang Yahudi yang paling fatal, yang paling parah adalah mengatakan bahwa Nabi Uzair adalah anak Allah. Itu beda. Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi, kalau mereka beriman seperti iman kalian, faqadih tadau, maka mereka sudah mendapatkan petunjuk, lebih bener. Wa in tawallau, tapi kalau mereka bingung, tidak mau beriman, fa innama hum fi syiqaq, maka mereka itu berada dalam perpecahan. Artinya beda dengan kamu Muhammad. Mun ki lo gelem iman de hede sebagai Nabi Muhammad, lo gelem percaya de Al-Quran sebagai kitab setorona gin sengkok jawaban Gusti Allah. Fa innahum fi syiqaq, maka beda, lain beda aja. Lain golongan beda. Artinya musuh ya, mun gadi. Maka lah ngaku, engkau den dorok Nabi Musa, engkau den Nabi. Maka ngaku deh ya, benih je Muhammad, lo warjaje. Fa inna ma hum fi syiqaq. Karena kenapa kok disyaratkan harus percaya pada Nabi Muhammad dan mengikuti Al-Quran? Qul atiiullaha wa atiiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Yang dimaksud ini kepada Nabi Muhammad. Ini yang dituju adalah orang Yahudi dan Nasrani. Karena mereka itu mengatakan, saya taat pada Allah, kata mereka. Oleh Allah ditegaskan, kalau taat kepada Allah juga, kamu juga harus taat kepada Rasul. Karena apa? Karena jika mereka hanya mengikuti kitab Taurat atau hanya mengikuti kitab Injil, itu kitab Taurat yang ada pada mereka itu sudah tidak murni, sudah tidak asli. Ada ayat-ayat yang dibuang, kemudian ada tulisan pendeta-pendeta mereka sendiri yang dimasukkan ke dalam kitab dan dikatakan bahwa itu termasuk firman Allah. Nah, itu ada yang dibuang, ada yang diubah, ada yang diganti, ada yang ditambah. Jadi tidak murni, tidak orisinil. Jadi mungkin ngucap taat apa norok dak kitab Taurat, apa norok dak kitab Injil, maka dia lo bener. Karena Injil dan Taurat sebeda aja lo orisinil, lo pada kalaban
Injil si asli atau Taurat si asli, saya turunkan kindak Nabi Musa, saya turunkan kindak Nabi Isa, tidak sama. Maka oleh Allah fa in tawallau fa innama hum fi shiqaq. Kalau mereka bingung tak gelem iman, wis lain. Fi shiqaq dalam perpecahan, perbedaan, lain agama dia. Allah taala. Fa innama ai khilafi ma'akum. Beda dengan kalian. Fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka Allah akan mencukupi kamu dari mereka. Artinya apa? Allah akan membantu kamu Muhammad dari orang Yahudi dan Nasrani. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa qad kafahullah, dan Allah betul-betul sudah mencukupi kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan apa? Qadri Quraidah. Nabi Muhammad memerangi Bani Quraidah, wa nafyin Nadir, dan mengusir Bani Nadir, wa darbil jizyah, dan memberikan kewajiban pajak pada. Artinya orang Islam menang dari Yahudi dan Nasrani gitu. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghatallah. Ini sibghatallah ini adalah masdar fiilnya itu muqaddar. Jadi asalnya begini, sabaghanallahu sibghatallah. Mudah-mudahan Allah mencelup kami dalam sibghahnya. Sibghah tadi saya maknai apa ya? Pewarna, diibaratkan pewarna. Jadi kita ini betul-betul berada dalam agama Islam gitu. Secara menyeluruh. Misalnya kelambi, kain ya, misalnya kain dimasukkan dalam wadah yang ada warnanya, yang kain ini putih, kemudian dimasukkan ke pewarna merah. Setelah diangkat maka menjadi merah keseluruhan. Jadi maksudnya begini, kita ini betul-betul masuk dalam Islam ini, dalam sibghahnya Allah ya. Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Tidak ada siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah. Enggak ada. Siapa yang lebih bagus dalam memberikan mewarnai kita selain Allah. Jadi kita diwarnai oleh Allah dengan warna Islam. Wa nahnu lahu abidun, dan kami semua dan kita menyembah, beribadah hanya kepada Allah. Dah. Kemudian untuk ayat selanjutnya ini qalal yahud lil muslimin. Orang Yahudi ini berkata kepada orang Islam, nahnu ahlul kitabil awal wa qiblatuna aqdam. Kata orang Yahudi, kami adalah ahlul kitab yang pertama. Kata orang Yahudi, karena mereka mengklaim sebagai pengikut Nabi Musa, dan kitab yang tertua itu kan kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nahnu ahlul kitabil awal, kami adalah ahlul kitab yang pertama. Wa qiblatuna aqdam, dan kiblat kami yang paling pertama, yang paling dahulu, kata orang Yahudi. Walam takunil anbiya minal Arab. Tidak ada nabi dari orang Arab, itu tidak ada. Ada nabi orang Arab ya. Buktinya apa? Silsilahnya itu tunjukin bahwa Nabi Ibrahim Nabi putra Nabi Ishak, kedua putra Yakub kedua putra Musa Yusuf, terus ke bawah ada Nabi Zakaria, Yahya, Daud, Sulaiman, dan lain sebagainya. Setuju nih kan? Min Bani Israel, keturunan dari Nabi Yakub, setuju. Semuanya dari keturunan Nabi Yakub. Maka mereka ini sangat bangga. Orang-orang Yahudi ini sangat bangga dengan keturunannya, bahwa mereka adalah orang-orang pilihan. Ya. Walam takunil anbiya minal Arab. Tidak ada orang nabi dari orang Arab, itu enggak ada.
Sarek keturunan Arab nggak ada. Yang dimaksud orang Arab ini siapa? Keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail ke bawah itu tidak ada nabi. Yang ada dari Nabi Yakub, Nabi Ishak, Yakub. Jadi Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu kan saudara. Sama-sama putranya Nabi Ibrahim. Nah, yang banyak nabi ini dari keturunan Yakub, dari Ishak, Yakub terus ke bawah. Sedangkan dari Ismail enggak ada. Maka dikatakan lam takunil anbiya minal Arab. Enggak ada nabi dari orang Arab, itu enggak ada. Walau kana Muhammadun nabiyya lakana minna. Kalau memang Muhammad itu nabi, seharusnya dia itu dari golongan kami. Harusnya dia itu Bani Israel. Lo oleh pas orang Arab waktu itu nabi, lo oleh. Ada sejarah aja. Ada cerita orang Arab nabi lambang jila ada. Sebedah mulai lambang lah kalau Bani Israel. Itu kata orang Yahudi. Paham ya? Maka Allah menurunkan ayat Qul atuhajjunana fillah. Katakan Muhammad kepada orang Yahudi, atuhajjunana billah. Atuhajjunana fillah. Apakah kalian akan mendebat kami tentang urusan Allah? Ini istafa nabiyyan minal Arab. Jika Allah mau memilih nabi dari orang Arab, apa kita mau protes? Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Sedangkan dia, Allah itu adalah Tuhan kami, juga Tuhan kalian. Yang memiliki kita semua ini kan Allah. Masa kita protes karena Allah memilih nabi dari orang Arab? Ya. Atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum, sedangkan dia itu adalah Tuhan kami, juga Tuhan kalian. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, artinya kami akan mendapatkan pahala atau balasan dari apa yang kami amalkan. Walakum a'malukum, bagi kalian amal kalian. Kalian juga akan mendapatkan balasan atas perbuatan kalian. Ya. Walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Sedangkan kami ikhlas dalam ibadah kepada Allah, itu kami ikhlas. Wa nahnu, dan kami lahu kepada Allah mukhlisun, itu ikhlas. Jadi bagaimana? Fala yab'udu ayyakuna fi amalina ma nastahiqu bihil ikram. Maka bukan hal yang tidak mungkin, bukan tidak jauh, artinya bukan hal yang tidak mungkin dari amal kami ini, dari amal yang kami lakukan, kami mendapatkan hak kemuliaan dari Allah. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami ikhlas dalam beribadah itu. Beda dengan kalian, itu kata Nabi. Fanahnu aula bil istifa. Oleh karena itu kata Nabi, nahnu, kami orang Arab ini, ahakku aula bil istifa, lebih utama untuk dipilih oleh Allah. Paham ya? Wa huwa rabbuna wa rabbukum, dia Tuhan kami dan juga Tuhan kalian. Lana a'maluna wa lana a'maluna wa lakum a'malukum, bagi kami amal kami dan bagi kalian amal kalian. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami ikhlas kepada Allah. Maka mungkin karena keikhlasan itu kami dipilih. Allah memilih nabi dari golongan kami. Jadi seperti itu perdebatan antara orang Yahudi dan Nasrani, sama-sama ingin menunjukkan dirinya atau golongannya yang paling benar. Maka Yahudi itu tidak terima kalau ada nabi dari orang Arab. Harusnya laukanu Muhammad